Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Kumaha Aing. Studio Dela Zubair, Dela Zubair di YouTube ya, insyaallah. Alhamdulillah hadirin yang mulia, semuanya yang ada di dunia ini, kebahagiaan kita hanya terletak pada bagaimana kita mengamalkan agama secara sempurna. Allah janjikan jika kita mengamalkan agama yang secara sempurna, maka Allah akan berikan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan. Jadi bukan dari harta, dari jabatan, tapi daripada bagaimana kita mengamalkan agama secara sempurna. Apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hadirin, kita ketemu lagi dengan senior-senior saya nih, para kiai ini semua, musik semua ya. Subhanallah, ketika saya dengan almarhum Ajengan Jejen, subhanallah, akhirnya saya dipertemukan lagi dengan Ustaz Fauzi, dengan Bapak Ustaz Fauzi sebagai ketua LDT di Cimahi, dan Brother Niko Production nih, subhanallah. Kemudian tidak akan lama-lama lagi kita tanya ini gimana nih, bagaimana ada sesuatu untuk para musisi, untuk semuanya. Ya, saya juga musisi dulu, ya, dengan mantan musisi ini, sama daripada mantan ustadz. Baiknya, oke. Bapak juga yang beri penjelasan dulu nih. Bagaimana kita ini yang tadinya merasa bahwa kita ini perlu dosa, penuh apa gitu dulu, ini maksiat gimana. Tapi kenapa sekarang semangat dalam mengamalkan agama? Nanti kita tanya kepada Pak Ustadz. Gimana Pak Fauzi? Baik, saya akan mencoba. Sebetulnya saya belum layak untuk ditanya. Tapi karena ini, alhamdulillah pada hari ini, tepatnya sore hari setelah asar, kita bersilaturahim di rumah Kang Haji Dela, di posko merangkap rumah bahagia beliau. Kenapa disebut posko? Jadi setelah saya perhatikan di sini multi talenta, istilah kaum musisi itu. Posko kajian Islam, terus posko mengembangkan syiar melalui syair. Nah, ini peralatannya syiar melalui syair. Masalah ini udah didukung oleh alat-alat yang canggih ya. Kekinian lah, Jadi jiwa Kang Haji ini berani adu tanding dengan ini gurunya soalnya ini. Nah, baik, tadi menarik itu ya. Apa ini bukan kita tidak bahagia, bukan tidak enjoy, hanya belum tertata bagaimana bahagia enjoy itu istiqomah. Caranya ya. Karena kan kalau tidak enjoy bahagia yang benar. Ya, bermain musik itu udah bahagia sebetulnya, hanya tidak sampai ke dalam. Betul ya, itu kan. Nah, alhamdulillah setelah di sini melalui pengkajian, di sana juga memonitor ya. Jadi alhamdulillah bisa connect, walaupun belum sempurna. Insya Allah kalau sudah masuk koridor ke sana, kita sudah masuk di dalam perintah Allah, tatma'innu qulubuhum, ala bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu kunci bahagia itu di situ. Tadi udah disinggung oleh Kang Haji kan, bukan harta, bukan pangkat, jabatan, kedudukan, banyak istri, bukan. Ya maaf ya. Siap. Iya. Kebahagiaan itu ya alhamdulillah kan di dalam kolbu ini. Nah, sehingga di agama Islam alhamdulillah kalau kita rajin pengkajian akan diberi hidayah taufik. Amin ya Allah. Ya itu kan. Nah, sebetulnya tingkat tingginya ya sebetulnya tauhid itu secara lisan sudah seragam. Nah, sekarang bagaimana kita mengupayakan bersatu di dalam tauhid. Nah, kalau masalah mazhab boleh saja kita berbeda. Khilaf ya mah beda. Iya, wajar, nggak apa-apa. Itu seni juga. Rahmat juga ya. Rahmat juga. Tapi kalau tauhid, nah ini harus bersatu padu. Allah Akbar. Insya Allah. Jadi bahwa kita ini tetap bersemangat ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi meskipun kita merasa banyak sekarang ini musisi-musisi yang tidak mau ibadah, tidak mau apa, karena dia merasa aduh udah mau tanggung Gitu. Apalagi kan sekarang kan kita diuji oleh Allah melalui pandemi corona ini kan. Nah, ini bukan berarti kita harus lari dari Rahman Rahimnya Allah. Justru kita dekati ini harus mendekat supaya kualitas tadi ya, tauhid kita, iman kita, silaturahim kita. Nah, malah tadi ada ditambah posko bisnis school ini yang lagi. Nah, ini kan ini bukan multi talenta, multi turko.
Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Bahasa Inggris. Begitu barangkali Kang Haji sebentar. Jadi boleh saya bertanya ya, sebelum buka dulu Kang Niko nih, Kang Bob gitu ya. Iya, Ngomong ya. iya. Nanti karena ini guru besar juga. Jadi mengenai ini untuk dampak ke musisi ini Pak Ustadz, Ya. ini baiknya gimana gitu kan? Bagaimana kita, apakah kita ada komunitas atau apa gitu kan? Nah ini saya masih belum tahu nih ada komunitas apa terus atau apa. Nah ini saya kemarin tadi sebelum ngobrol ini katakan itu ada komunitas. Oh ya. Ininya saya dengar tuh wah hebat juga nih namanya komunitas dua sayap. Ya. Nah ini saya pengen tahu nih komunitas dua sayap itu Ya. gimana? Baik, saya awali itu berdasarkan dari menjawab tantangan Pak Ustadz punten ini ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang apa jadi tangannya? Nyantai aja. Ya. Jadi berdasarkan menjawab tantangan zaman, Pondok Pesantren Suryalaya itu berusaha mengimbangi, Masya Allah. ya, mengimbangi supaya balan. Jangan sampai teknologi maju, budaya maju, tapi pondasinya kok Bobroknya. tidak kuat. Nah, sehingga di pesantren Suryalaya Tasikmalaya itu membuat sebetulnya dari Abah Anom dulu sudah disediakan, hanya sekarang baru dimunculkan. Nah, itu disebutnya seperti ormas. Seperti Ya, ormasnya. namanya itu Lembaga Thoriqoh Qadiriyah Naksabandia. Masya Allah. Lembaga dakwah. Jadi Lembaga Dakwah Thoriqoh Qadiriyah Naksabandia, Masya Allah. PKN. Nah, ini tiap daerah, provinsi, kabupaten, kota itu punya perwakilan, termasuk di Cimahi. Di Cimahi Ya, juga. organisasi. Oh, saya pernah di Cimindi 1 tahun nih. Jadi Oh. termasuk Cimahi ya. Nah, sehingga di dalam organisasi LDTKN itu ada bidang-bidang. Nah, di antaranya bidang yang aktif sekarang itu, ya, saya bawa ketuanya. Oh. Di bidang seni budaya. Masya Allah. Jadi tugas pokok seni budaya itu tadi untuk menjembatani, ya, bagi para musisi dan kaum punya talenta, bagaimana dia berseni dan bermusisi itu jadi ibadah. Nah, karena perintah Allah, allazina yazkurunallah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Allah. Ya kan? Jadi itu bukan untuk hanya santri aja. Keterangan firman Allah itu atau umat aja. Jadi semua umat Islam yang imannya mau bagus, pakailah supaya dia jadi ibadah. Allah. Ya, makanya pentingnya kita belajar perkajian itu. Betul. Ya, karena semua orang itu udah tahu zikir. Udah tahu, malah udah berzikir. Nah, sekarang tinggal bagaimana zikir itu bisa istiqomah, Bisa masuk ke ya, semua ya. bisa menghimpun, bisa menetralisir, bisa memotivasi, ya supaya sempurna. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini akhirnya jadi subhanallah pencerahan kita sudah ada bahwa dengan dakwah ini bukan berarti diam ya, bukan, tapi mendatang seperti Pak Ustadz ini dan Pak Ustadz Niko ini datang ke saya juga itu subhanallah ya, seperti Nabi mendatangi umat. Nah sekarang kita potong dulu ya Pak Ustadz ya, nanti kita tanya ini. Nah ini berhubungan dengan kami juga ya. Nah ini nih kita tanya di di ketua bidang seni dan budaya ini di lembaga ini gimana Kang? Gini bro, nggak tahu ya, mungkin Allah udah menakdirkan karena kita kan sama di bidang seni dulu ya. Cuma seninya mainnya menghibur orang bro, gitu happy gitu ya. Spion Tapi ternyata kalau kita sadar, Iya. ternyata Islam hadir di tiap ujung kota negara ada seninya kan misalnya. Contoh Wali Songo dengan Sunan Bonang, ya dengan Bonangnya, dengan lain dan sebagainya. Nah di era modern ini bagaimanapun musik tetap menjadikan kebutuhan semua orang, betul kan? Betul. Nah dan media musik ini begitu efektif. Nah kami di seni budaya ini kita bikin komunitas dua sayap ini. Nah dua sayap mungkin teman-teman nggak tahu apa dua sayap. Dua sayap itu Dua apa? sayap gini, dua sayap kan sayap apa sayap? Jadi kalau kita kan hidup harus balan. Itu. Itu mobil juga harus balannya dua, gitu kan? Artinya kita harus seimbang lahir dan batin. Nah kalau di Thoriqoh itu ada metode zikir jahat, zikir kopi namanya. Jadi seimbang. Nah alhamdulillah kami bikin komunitas ini bagaimana seniman, musisi, budayawan yuk tetap bermusik tapi tetap kita selalu jangan lepas dari mengingat Allah. Masya Allah betul sekali. Gitu bro. Jadi
karena brother ini di musik dulunya juga, jadi merasakan juga ya bagaimana betul. putus asanya seorang pemusik. Bukan ya, betul kan Pak Fauzan ya? Kemarin dia sampai mengingatkan saya. Ada di istilah musik itu metronom. Metronom. Nah, metronom. Nah, tuh pakai metronomnya. Oh, bagus ya. Jadi gini bro, kalau kita kan di main musik kan pasti tahu metronom. Tidak pakai metronom. Kalau nggak metronom ngacor temponya kan. Kan kalau di Toriko itu di tasawuf itu ada jikiropi lah. Nah jikiropi itu ketukannya kayak metronom. Memang nggak boleh dikeluarin, nggak boleh disebutin. Bagaimana semua Toriko namanya Toriko Naksabandia. Nah kalau di Tekian ini kan paduan kalau dia Naksabandia dua metode. Nah yang kalau dia itu yang disebutin, dijahatkan. Nah Naksabandia ini begitu silent, hanya dia sama Allah yang tahu. Nah kita sebagai musisi itu sangat luar biasa sebenarnya. Dan kita harus kayak gitu. Nah kalau sudah jikiropinya jalan, masya Allah main musik tapi tetap ingat Allah. Gitu. Itu sebenarnya ada kan dengan beliau sebuah kajiannya lebih dalam. Kita ada amalia khusus. Nah, tapi di komunitas dua saat ini kami pun ada program sosial. Nah, itu tuh program. Ada program coaching, edukasi. Terus nanti kita juga bagaimana menghibur anak yatim, penular. Jadi tidak terlepas dari dakwahnya juga. Betul. Terus kita juga bikin workshop. Biasanya kan Umdela kan jago bass, kita panggil musisi yang teman-teman yang ingin belajar bass. Kan sodako itu tidak hanya berupa aja kan, kalian kan. Gitu. Nah ya, jadi mungkin nanti kita ini lagi tentang dua saya, terus tadi tentang bagaimana hubungannya dengan fikih tadi kan dengan akidah katanya kita sama akidah, silakan hilaf ya. Betul. Adalah rahmat juga katanya. Jadi intinya hadirin yang mulia bahwa beliau ini adalah menerangkan bahwa apapun jika tidak didakwakan maka tidak akan sampai. Kan? Rasulullah jika dicat merah kakinya ini maka Jazirah Arab akan merah karena sering didatangi oleh Rasulullah. Nah, maka saya subhanallah ini dengan datangnya para kiai ini ke saya ini silaturahmi ya mudah-mudahan menjadi asbab ya. Amin. Dan nanti program yang awal-awal sekarang ini sebelum nanti kita kembali kita ke sesi berikutnya apa yang Pak Ustadz inginkan atau lakukan dan tadi Pak Ustadz adalah ya barangkali silaturahim ini harus kita isi yang sifatnya jadi syukuran. Apapun itu konteksnya, misal konteks bisnis, konteks musik dan nyanyi atau kajian harus dilandasi dengan syukuran. Gitu. Jadi jangan lupa bersyukur gitu ya. Jangan lupa bersyukur karena selama ini kita lagi belajar kadang-kadang lupa syukurannya tuh. Iya, maksudnya gini ada yang nyangka bahwa syukuran ini bahwa kita ini harus numpang padahal kita ini dengan bertemu silaturahmi itu sudah bersyukur ya Ustaz ya. Punten nih kalau nggak salah nih. Kalau sudah kita katakanlah mengambil dasar hukum Al-Quran, hadis, nah terus kita kembangkan dengan obrolan, dengan seni atau dengan budaya, insya Allah jadi syukuran. Masya Allah. Gimana Kang Niko? Ya insya Allah jadi mungkin untuk teman-teman musisi di Kota Bandung dan sekitarnya yang ingin bergabung silakan monggo. Kita ini tidak membahas baca itu nggak ada. Bagaimana kita tetap bermusik, tapi musiknya tentunya yang mengajak kita mengingat Allah, mengajak kita akan pulang nanti. Masya Allah. Kita kan punya hashtagnya Syiar dan Syair. Syiar dan Syair ya, dua sayap kan. Syiar dan Syair itu seimbang. Masya Allah. Syiarnya lagu-lagunya. Nah, yang uniknya ada di grup dua sayap ini lagunya pun begitu modern. Ada reggae, ada irama reva, ada bluesnya, funky mana? Funky boleh. Tadi dia seperti taman. Tapi lagu-lagunya, liriknya adalah mengajak kebaikan. Dan yang uniknya kita ada satu lagu, kita bedah lagu. Kita misalkan ada satu lagu, kita bedah seorang ustaz, seorang kiai, entah pesan lagu itu apa. Itu ada uniknya kalau udah saya tampil gitu. Betul, berarti semuanya penasaran. Nanti kita bahas lagi satu persatu dan jangan lupa tadi disebutkan bahwa kita ini hidup ini sementara ya. Betul. Pasti kita akan kembali mati. Jazakumullahu khairan katsira kepada Ustaz Fauzi, Ustaz Niko sudah hadir di tema acara ini. Mudah-mudahan
Ini semuanya berkah dan hidayah untuk seluruh alam. Amin. Ya, bahwa kita jangan lupa bapak kita bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Betul. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.